Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, sebelum kita kaji Aqidatul Awam sebagai kitab yang kita kaji malam ini, ya, di layar sudah muncul nggak nazamnya? Ya. Ada enggak? Jadi kita walaupun nggak semua, tapi beberapa sampai kita mulai 2 baris aja dulu. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Kita ulangi lagi ya. Coba itu aja dulu ya. Nah, daripada satu kitab semua dihafalnya belum sanggup. Belum muncul ya di layar ya. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Nah, itu ya sudah ya. Sudah muncul di layar. Bisa dibaca. Ya. Jadi abda'u bismillah, nanti Ustaz Rasyidin akan jelaskan ya sebagai bagian kita dari tertib kita dalam menuntut ilmu, yang ini kalau bisa dihafal semua ya. Nanti pelan-pelan aja kita hafalnya ya. Coba kita ulang sekali lagi. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Ya, baik. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan ya, kitab ya, bagian dari kitab Aqidatul Awam ini bisa menjadi bagian yang terbaik dalam hati kita ya. Hati kita menjadi terang bercahaya karena nama-nama Allah yang disebut ya. Saya menyerahkan langsung kepada Ustadz Ahmad Rasyidin untuk membahas tentang kitab Aqidatul Awam, dan kita insya Allah akan masuknya di udah bab mana Ustadz ya, kita baru bab awal masih meneruskan kemarin pengertian akidah, kemudian pengertian ahli sunnah wal jamaah, kemudian nanti di Aqidatul Awam itu mengetahui sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiznya Allah. Baik. Maka hari ini kita akan belajar kembali tentang di muka bumi ini ada hukum-hukum yang berlaku. Baik, siap. Kepada Ustadz falyatafaddal masykuran. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi. Tsumma usalli ila sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma usalli ila Syekh Ahmad Marzuki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alladzina alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman.
yang kita doakan, kita muliakan bersama Al-Ustadz Nasrullah dan seluruh Wadia Bala Magnet Rezeki dan keluarga besarnya, hadirin hadirat yang hadir di roof ya. Hari ini kita ada di roof Magnet Rezeki Center, nanti akan tiba waktunya kita ada di roof Masjidil Haram. Ya Rabbana. Saya mohon izin akan mendahului nanti tanggal 25 Juli ya. 25 Juli. Insya Allah berangkat. Oh, berangkat lagi. Insya Allah. Amin. Baik ya, mari kita masuk surga sebelum sampai surga. Di surga tidak ada satupun yang cemberut. Maka di majelis ini mari kita menjadi ahli surga dengan tersenyum. Di surga senyumnya diukur, ditarik 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Celing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan sambil dengerin ngaji tapi gue. Baik, kita melanjutkan ya. Dari ini PDF-nya ada, bukunya ada. Ini buku Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, terjemah syarah Aqidatul Awam, ditulis oleh ulama Indonesia Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad ya. Di layar ya. Baik ya. Sebelum kita masuk kepada Aqidatul Awam, Aqidatul Awam itu membahas apa? Salah satu yang terpenting adalah membahas 3 sifat apa yang melekat kepada Allah. Sifat wajib, sifat mustahil, sama sifat jaiz. Nah, ketiga hal ini terangkum dalam apa? Dalam hukum akal. Perhatikan ya. Jadi kalau kita belajar ya, hukum itu di muka bumi ini ada 3. Yang bisa jawab boleh pulang duluan. 1 hukum akal, 2 hukum adat, 3 hukum syariat. Jadi kita itu kalau belajar ya akidah, maka tidak bisa dipisahkan dengan akal. Dan dalam fikih, akal masuk kepada syarat wajib ibadah. Siapa yang wajib sholat? Orang Islam yang berakal. Balik dulu. Balik. Yang ketiga, akal. Tangannya dulu gini. Ya. Balik. Siapa yang wajib sholat? Orang Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sudah balik. Balik. Kumisan. Kok kumis Ustadz? Nah, kalau selain itu kan susah ngasih tandanya ya. Ya tanda perempuan kan nggak enak. Balik. Begini kan nggak enak ya. Balik ya. Ya balik. Yang ketiga akalnya sehat. Akalnya sehat. Nah, antara tadi akal itu penting. Dan kalau dalam definisi kitab yang lebih tebal, akal itu apa? Nur yang diberikan kepada manusia oleh Allah yang sifatnya halus sejak ruh ditiupkan. Masya Allah. Kapan sempurnanya? Kalau sudah balik. Jadi harusnya orang balik itu akalnya sudah sempurna. Yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil itu nur yang diberikan oleh Allah Ta'ala sebelum dia belajar wahyu atau sebelum belajar agama. Harusnya kan dalam hadis diterangkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, akal itu ada di dalam fitrah. Nyambung? Ini kalau bahas ilmu tauhid atau ilmu kalam ini memang rada sedikit ngebul ya, jadi pelan-pelan. Dan tapi memang menarik sekali Ustadz, karena agama yang lain ini nggak masuk akal, sementara agama Islam masuk akal ya. Gitu Ustadz ya. Ada sesuatu yang masuk akal, nyambung, ada yang kemudian tidak masuk akal, kita yang maju iman. Iya. Ya, jadi mayoritas akal kita nyambung. Tapi ada sesuatu yang kemudian akal belum sampai, ya, maka kita kedepankan iman. Tidak boleh ini nggak masuk akal, kita aja yang akalnya belum sempurna. Ya. Baik. Ya. Kalau secara istilah bahasa Arab di sini diteruskan apa itu hukum akal ya, di dalam terjemah yang ditulis oleh guru kita bersama Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad dari Jember.
membicarakan sesuatu termasuk juga ilmu tauhid tentu tidak lepas dari hukum-hukum akal. Jadi akal tadi sudah saya sampaikan, ini sudah ada saya. Aman ya. Jelas nih. Ya. Akal itu apa? Ya, nur yang diberikan oleh Allah Ta'ala, sesuatu yang lembut bersamaan dengan ditiupkannya ruh ke dalam diri kita. Ya, bersamaan itu juga nanti kalau kita bahas ilmu tazkiyatun nufus, tidak di sini ada yang namanya syahwat, tertarik kepada lawan jenis, itu sama semuanya istilahnya senjata-senjata yang diberikan oleh Allah untuk kita sempurna sebagai manusia. Dan akal itu yang membedakan kita dengan hewan. Kalau hewan punya otak, tapi tidak ada akalnya. Ya, makanya sekali dititahkan oleh Allah untuk makan rumput, maka dari dia pertama kali hidup sampai dengan meninggal, dia makan rumput terus. Nah, di sini diterangkan, ya, apabila kita menerima sesuatu keterangan atau informasi, maka akal kita tentu akan menerima dengan salah satu pendapat atau kesimpulan hukum akal sebagai berikut. Ya, terima kasih. Semoga yang nganterin air segera berangkat haji. Amin, amin. Apalagi yang minum segera haji lagi. Amin. Yang amin segera berangkat haji. Amin. Dan yang nonton. Yang nonton apalagi YouTube, segera ya. beli dinar, ya. Ya. Ya, yang belum punya dinar, ya segera punya dinar. Yang belum punya pasangan segera punya pasangan. Amin ya. Ibu-ibu khususnya yang nonton maupun yang hadir, yang minum teh hijau dan kawan-kawannya setelah ngaji ini turun 3 kilo. Insyaallah. Khusus ya. Kita kembali ya, akal kita itu kalau ada informasi, ada ilmu, ya, maka hukum akal kita itu akan merespon 3 hal. Yang pertama benar, kemudian percaya. Benar dan percaya, Ya. dicatat. Ya. Ya. Jadi kalau ada informasi misalnya ya, orang sudah tahu magnet rezeki, pendirinya Ustadz Nasrullah. Maka begitu pendiri magnet rezeki datang, ya, begitu dicocokin Ustadz Nasrullah benar. Nah, itu namanya sesuai dengan Yang difoto sama yang datang sama. Nah, ini berarti ya dibenarkan oleh akal. Begitu ngomong pendiri magnet rezeki datang, yang datang saya, ya itu yang kedua langsung mengingkari dan tidak percaya. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Mukanya beda, logatnya satu logat Pare-Pare, yang satu logat Jawa. Kan? Iya Ki. Gimana orang Sulawesi belakangnya? Tidak begitu Ji. Biasa makan ikan. Tidak ada ikan. Tidak ada ikan di sana, adanya ikan. Ya, yes. Setiap ada hari. ustadz, adanya ustaz. Ya. Tiap hari makan ikan. Iya. Bukan makan tapi makan. Makan. Jadi satu membenarkan dan mempercayai. Yang kedua Kalau cocok. Yang kedua mengingkari dan tidak percaya. tidak percaya. Yang nomor 3 memungkinkan, artinya itu so-so. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa enggak. Nah, Yang datang ternyata adik saya. ya ternyata adiknya Mukanya mirip. Logatnya mirip-mirip. Logatnya Ya. mirip. Tapi begitu baca Quran beda. Loh. Iya. Gitu. Jadi putusan akal atau hukum akal yang pertama, istilahnya dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam atau ilmu akidah namanya wajibul akli atau wajib akli. Secara akal wajib. Ya, wajib karena apa? Informasinya benar, kita wajib percaya. Ya. Bahasa lainnya gini, contoh, bapak itu lebih dulu dari anak. Pasti. Nah, ini wajib akal. Wajib akal. Kalau ayam sama telur mana duluan? Nah, itu tadi, itu perdebatan. Itu jaiz. Tergantung, ya enggak? Ya. Kalau bapak pasti lebih dulu dibandingkan dengan anak. Nah, ya 2 kali 2 sama dengan 4. Pasti. Ya. 2 kali 2 sama dengan 5? Salah itu. Mustahil. Gitu. Iya. Iya. Ternyata enak ya belajar karena kita mau belajar, kalau enggak ya. Tapi kalau seandainya anak bocah Ya. baru 2 tahun atau 5 tahun, Ya. 2 kali 2 dia bilang 7. Ya.
Berarti karena belum berakal. Belum sempurna. Belum sempurna akalnya. Ya. Jadi kalau ada orang sudah dewasa nggak sholat, kita husnudon. Ya, mungkin akalnya belum sempurna. Iya. Kalau zaman dulu sebelum belajar tauhid saya ngomong dia mungkin gila, itu terlalu kasar. Iya. Kan lawannya tidak berakal itu gila kan? Mungkin katanya obatnya belum selesai. Nah, tapi itu kan mohon maaf, lebih baik kita ikuti Sayyidina Umar bin Khattab. Mendingan kita husnudon salah daripada suudon benar. Iya. Siap. Lama-kelamaan kayak stand up komedi. Nggak apa-apa ya. Saya madhabnya ikut Gus Baha, ngaji itu harus gembira. Kalau di tempat kerja ada target dimarahin bos, pusing. Di jalan macet, mohon maaf. Di rumah suami dimarahin istri, istri dimarahin suami. Di tempat ngaji nggak bahagia, mau bahagia di mana ya? Nanti datang ke warung remeng-remeng ya. Naudzubillah min dzalik. Kita lanjutkan ini ya. Jadi halaman berikutnya Ustaz ya. Jadi wajib akli. Ya. Yang kedua disebut muhal atau mustahil. Ya, ini contohnya kalau di buku ini wajib menurunkan akal. 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau pecahan matematika 1 itu sama dengan 1/3 dari 3. 1 itu setengah dari 2. Pokoknya sesuatu yang tek tek tek. Nah termasuk Tuhan itu ada. Akal harusnya langsung wajib terima. Karena sesuatu itu tidak mungkin ada kecuali ada yang menciptakan. Atau sesuatu itu nggak ujuk-ujuk ada. Iya. Ya. Ini udah mulai masuk bahasan ke wajib, sifat wajib Allah nomor 1. Belum. Ini biar contohnya aja biar kita paham. Ya, yang kedua, ini clear ya. Yang 3 ini ya. Ada yang belum paham? Paham? Hanya punya 3 pilihan, ya kan? Akal hanya punya 3 pilihan. Tidak ada pilihan yang keempat, tidak ada pilihan yang kelima. 1 benar, informasinya cocok, percaya dia. Yang kedua nggak benar, maka nolak. Ya, dan ini mustahil. Dan yang ketiga ya mungkin, ya mungkin benar, mungkin tidak. Ya. Nah itu yang ketiga namanya jaiz. Apa jadi sebenarnya ilmu tauhid itu masuk dalam ilmu logika juga Ustaz? Iya, kalau dalam dunia kita teman-teman yang santri benar-benar belajar, selain belajar ilmu Al-Quran, hadis, itu ada namanya ilmu logika, bahasa Arabnya namanya ilmu mantik. Mantik itu yang dipelintir-pelintir gimana pun itu ada jawabannya dan tidak bisa dibantah ya. Kita masuk ke yang ketiga ya. Jadi yang pertama benar, percaya. Yang kedua tidak benar, langsung otak menolak. Yang ketiga jaiz, mungkin. Ya, contoh, si fulan nanti akan mempunyai anak. Jadi orang menikah itu mungkin punya anak, mungkin tidak punya anak. Nah ini Ustadz, ada pertanyaan nih dari peserta dari YouTube. 2 kali 2 itu 4. Tapi akar 16 juga 4. Log 10.000 juga 4. Tahu nggak nih log 10.000 nih? Ustadz yang jawab kan, Ustadz sarjana kimia. Gimana nih Ustadz? Ya. Lah ya, apa namanya, itu kan kalau matematika itu sesuatu yang pasti. Harusnya akal itu, oh itu matematika, pasti benar. Iya. Nah kalau ini kan sebenarnya cara untuk mendapatkan angka 4. Ini kan cuma contoh 2 kali 2 ya 4 ya pasti benar. Ya. Terus akar 16 4 ya pasti benar karena ini ilmu pasti. Nanti kan ada yang begini, 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 2 orang berani, kan udah berubah lagi. Ya kan? Iya. 1 orang takut ditambah 1 orang takut, minimal ada 2 orang setengah berani minimal. Ya. Kan? Benar, baik. Tambah lagi 1 orang lagi berani, apalagi 4 orang berani. Ya. Terus ada 1 orang itu yang sudah punya ilmu. Ya. Ke tempat seangker apapun dia nggak takut karena dia hafal doa mau makan. Jadi begitu dengar ada jin dia langsung ngomong Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jinnya langsung kabar. Jinnya langsung kabur. Kenapa? Oh, gua mau dimakan gitu. Iya.
Kalau ilmunya SDM lain lagi Ustaz. Yes, ya. 2 penjahit produktivitasnya 10. Ya. Ditambah 2 penjahit produktivitasnya jadi tinggal 30. Jadi tinggal 15. Karena ternyata dua-duanya pada ngegosip. Iya. Nah itu cabangnya seperti itu. Jadi ini mudah-mudahan ya belajar ilmu. Tapi nggak sampai ke sana sebenarnya Ustaz. Kita lagi ngomong ini dulu bahwa akal kita itu oleh Allah sebelum datangnya Quran, sebelum datangnya dalil, sejatinya fitrah kita itu sudah bisa menemukan Allah. Bisa menemukan Allah. Yang penting itu. Tetapi banyak orang yang pintar juga, mohon maaf, sampai mendapatkan hadiah Nobel, profesor, doktor. Nah, yang begitu gimana Ustaz? Kemudian tidak bisa menemukan Allah. Nah, ini kita kembali ya. Yahdi mayasya wa yudillu mayasya. Yang memberi hidayah itu Allah, yang memberikan membuat orang sesat Allah. Tapi tugas kita terus mengambil sebab untuk mengingatkan mereka untuk ingat kepada Allah. Karena ateis itu mereka bukannya mereka nggak paham ilmu matematik, tapi mereka ketika ditanyakan apakah ada Tuhan gitu, mereka bilang nggak ada. Gitu. Nggak ada. Tapi mereka mengingkari fitrahnya sendiri. Mengingkari fitrah. Kalau orang kesandung itu mulutnya pasti ngomong Oh, yang di sini ngomongnya wow keren. Ya, macam-macam lah. Pokoknya sudah latihan ya. Ya, karena sudah dilatih dikit-dikit keren, macet keren, ya, mentret keren, pokoknya semuanya keren. Tapi pada dasarnya sebelum ada pelatihan apapun, mau orang Mesir, orang Korea, apapun ngomongnya menurut penjelasan beberapa ulama, itu refer kepada Allah. Ya Allah gitu loh. Ya Allah. Bahkan film action ya yang kelihatannya orangnya nggak pernah ke gereja, kalau agama lain itu tetap aja kalau ada apa-apa, oh my God, ya. Oh my God. Ya, tulisannya oh my God kan. Ya. Jadi siapapun itu tidak bisa nggak nyebut nama Allah, ya Tuhan gitu. Karena itu fitrah dari dalam. Akalnya mengajak kepada seperti itu. Jadi tauhid itu bisa disebut sebagai ilmu yang ya 1 fitrah, 2 logika, ya. Dan yang ketiga ya dia adalah ya tadi fitrah ya. Fitrah dan logika. Kita kembali kemarin kita hanya menyebut nama akidah. Akidah itu artinya apa? Sama dengan akad, mengikat. Kita mengikatkan diri Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad. Jadi kalau tidak diikat, maka otak atau akal kita akan mengikat kepada yang lain. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Ya, sudah habis belum waktunya, Ustadz Abu? Gara-gara naik ke atas itu saya lihat boxnya nasi mandi, jadi saya ingin cepat selesai di pengajian. Yang nonton di YouTube ya, kesini kalau mau makan nasi mandi ya. Kita lanjutkan ya. Hukum kedua ya disebut dengan hukum kebiasaan atau hukum adat. Ya, jadi yang pertama hukum apa? Akal. Akal itu cuma 3 tadi udah di highlight oleh Ustadz Nas. Ya, benar percaya, tidak benar mengingkari atau jaiz. Ya, kemungkinannya ada. Ya. Yang kedua namanya hukum kebiasaan atau adat. Ya, banyak orang telah biasa melihat api dapat membakar kertas. Jika orang berpegang teguh pada kebiasaan yang telah diketahui berulang-ulang, maka disepakati bahwa api itu pasti dapat membakar segala macam kertas. Dan apabila dikatakan sebaliknya, ia mengatakan mustahil atau muhal atau heran dan seterusnya. Saya membawa kitab lain ditulis oleh ulama Indonesia juga, namanya Syekh atau Kiai Haji Soleh Darat. Ya, di ini diterangkan hukum adat adalah menetapkan hubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Bisa dipahami? Ini dulunya bahasa Jawa terus diterjemahkan bahasa Indonesia, jadi harus pelan-pelan. Hukum adat itu apa? Menetapkan hubungan antara sesuatu dengan yang lain atau meniadakannya karena berulang kali terjadi dengan adanya kemungkinan yang berbeda. Islam banyak adat kemudian jadi ibadah. Contoh Ustadz,
orang kalau makan itu pasti kenyang enggak? Kenyang. Ya. Tapi makan pasti kenyang yang adat itu jadi ibadah. Gara-gara sebelum makan membaca bismillah. Maka nanti pertama kali Aqidatul Alam itu abda'u bismillah. Betapa pentingnya bismillah. Bismillah itu merubah sebab hanya adat bisa jadi kemudian menjadi ibadah. Nah, kalau yang namanya hukum akad wajib, mustahil, jaiz. Clear ya? Clear. Maka ya di kitab ini nggak ada, tetapi di yang saya bawa ada. Yang pertama adalah hubungan antara yang ada dengan yang ada. Ini bahasa ilmu tauhid itu. Jadi pertama adat itu hubungan yang ada dengan yang ada. Nanti Ustaz Nasro bagian yang menjahit. Ya, saya bagian motong-motong lainnya. Ya. Siap. Ya. Seperti adanya rasa kenyang karena makan. Saya ulangi, gara-gara orang makan maka ada kenyang. Kalau bahasa Arabnya wujud dengan wujud. Sesuatu yang wujud berhubungan dengan wujud. Wujudnya apa? Makan. Karena makan, kebiasaan makan mengakibatkan kenyang. Satu. Bisa disebut hukum kausalitas. Ya, kausalitas. Sebab akibat. Sebab akibat. Kalau makan pasti Kenyang. kenyang. Ya. Kalau ngantuk pasti Kalau ngantuk berarti nggak melek. ya. Nanti kalau sudah disebutkan semua kesimpulannya lebih mudah. Yang kedua, hubungan antara tidak ada dengan yang tidak ada. Jadi yang pertama ada dengan ada, yang kedua tidak ada dengan tidak ada. Contohnya Seperti tidak kenyang karena tidak makan apa-apa. Kalau orang mohon maaf tidak diberi hidayah Allah, yang gitu-gitu aja dibahas. Tapi ini akar dari seluruh. Kalau kita menguasai hukum akal, hukum adat, nanti satu lagi hukum syariat, bahagia terus kita. iya. Karena apa? Kita udah tahu, oh ini begini, gini begini. Dan memang ini adalah alat untuk mengenal Allah. Iya. Kalau kita untuk mengenal Allah ini perlu alatnya. Sehingga nantinya teman-teman semuanya berhadapan dengan ateis, ya, berhadapan dengan orang yang ingkar kepada Allah, punya caranya untuk melawan atau menjelaskan atau memberikan hidayah kepadanya. Termasuk yang paling ujung dari rukun iman itu adalah percaya kepada qada dan qadar. Ya. Kita break dulu, Ya. Ustaz. Kita break azan. Ya, silakan kita azan dulu sebentar. Ya, teman-teman yang ada di YouTube mohon izin ya, kita azan dulu. Setelah itu kita lanjut lagi di setelah azan ya beberapa menit. Silakan.